Apa sih itu kepemimpinan? Lanjut, Bu. Oke, pemimpin. Kepemimpinan adalah jiwa kita, kemampuan untuk mengajak, memberi contoh, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin itu sebagai otak pertamanya di suatu perkumpulan, atau juga sebagai garda terdepannya lah dalam suatu organisasi. Itu pemimpin namanya. Jadi di dalam pemimpin itu harus ada jiwa-jiwanya untuk berani mengajak orang lain, teman, atau siapapun itu, dan memberi contoh. Gak mungkin kan pemimpin memberi contohnya yang buruk, pasti contohnya yang baik gitu. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membawa teman-temannya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, mau dicatat dulu. Udah? Yang belakang kelihatan? Oke, udah dicatatnya? Oke, boleh kita lanjut. Kenapa sih kita harus belajar memimpin? Why? Kenapa kita harus belajar memimpin? Why? Apanya? Ada yang mau jawab? Kenapa sih kita harus belajar memimpin? Kenapa wajib gitu belajar memimpin? Oke, bisa lanjut. Oke. Sifat kepemimpinan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu, ya. Karena ada pepatah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi kalian itu pemimpin diri kalian sendiri, ya. Kalian bangun pagi, bisa bangun pagi, bangun subuh, sholat subuh, dilanjut sholat subuh, terus berbuat baik. Itu kalian memimpin diri kalian sendiri gitu. Jadi sebelum memimpin orang lain, kita harus memimpin diri sendiri. Bisa dengan cara amanah. Yang misalkan kakak dititipin uang 100.000, boleh nggak kakak pakai uangnya? Kenapa kakak boleh? Karena duit orang, karena bukan duit kakak. Kalau kakak pakai uangnya, itu dosa nggak? Amanah nggak? Ya, kita bisa mulai dari amanah. Terus berkemajuan. Apa yang dimaksud berkemajuan? Jadi berkemajuan itu bisa kita dapat memberi contoh kepada orang lain. Bisa dari hal kecil, kayak membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak sembarangan kepada tempatnya. Kalau membuang sampah sembarangan jangan ditiru ya. Terus ketika di kelas kita memperhatikan guru, tidak bercanda, itu kan pasti akan memberikan contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, berakhlak. Berakhlak itu gimana sikap kita kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri juga bisa. Jadi gak mungkin kan kita ngomong ke yang lebih tua tuh dengan nada ucapan yang kasar, tegas, pasti lemah lembut kan. Dan
tidak mungkin membentak. Ya, berakhlak juga banyaklah bisa dilakukan di rumah, mematuhi orang tua, tidak membangkang kepada orang tua. Di sekolah juga banyak di sekolah. Ya. Berdampak bagi lingkungan. Jadi kakak itu sesuai moto hidup kakak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya kakak di ketika SMA itu kakak masuk ke bidang ASBO. Di ASBO itu di sekolah kakak ya, kita menjaga kebersihan. Itu pokoknya tanggung jawab kakak. Pokoknya kakak kan dulu SMA-nya mondok kan. Berarti pondok itu kebersihannya tuh kewajibannya kakak sama teman-teman kakak. Terus kerapihan juga. Dan seni ataupun apa itu tanggung jawab kakak. Jadi kakak bisa misalkan di seni, jadi ada orang atau teman kakak jago di seni, bisa kakak tingkatkan gitu, kayak baik membuat lukisan atau apa gitu. Ya, berdampak bagi lingkungan. Oke, boleh lanjut. Oke. Mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang boring mendengarkan penjelasan guru, berarti dia bukan gaya belajarnya audiotopia. Bisa jadi di visual atau kinestetik. Tapi kalau ada yang suka banget ngedengerin penjelasan guru gitu ya, harus diajarin dulu sama orang lain supaya mengerti. Nah, itu bagian dari gaya belajar audiotopia. Gitu ya. Terus yang kedua, nah, auditorial itu cara membacanya senang membaca dengan keras dan menggerakkan bibir ketika berbicara. Ya. Nah, tadi kalau visual itu dia tidak terdistraksi ya dengan orang-orang yang ramai. Benar ya? Benar? Ya. Tapi kalau auditorial itu dia terdistraksi. Gitu loh, karena dia mengandalkan, yang mengutamakan indera pendengaran. Jadi kalau ada yang berisik dia nggak bisa. Jadi pernah ketemu nggak sama temen yang kalau ngapalin pelajaran itu berisik banget, kenceng-kenceng? Nah, itu tipe yang audiotopia. Dia cara menghafalnya harus kenceng. Sejarah Indonesia adalah bla 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 bla, pokoknya berisik banget. Dan dia tuh harus yang nutupin kuping biasanya kayak gini. Nah, dibuang aja dulu, jangan berisik gitu. Nah, itu ciri gaya belajar audiotopia. Dia nggak bisa dengar bisik keramaian ketika dia lagi belajar. Gitu, dia harus menggerakkan bibirnya ketika berbicara dan menghafal materi. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ciri gaya belajar auditorial itu biasanya lebih fasih dalam menjadi pembicara, gitu ya, dibandingkan anak visual. Karena anak-anak visual itu biasanya lebih introvert, gitu, lebih diam, ya. Tapi kalau anak auditorial itu biasanya lebih ekstrovert, dia lebih bisa menjadi pembicara yang fasih, gitu. Terus yang selanjutnya gaya belajar auditorial itu biasanya kesulitan mengerjakan tugas-tugas visual, gitu. Dia biasanya kesulitan membuat peta konsep, dia nggak bisa. Terus secara gambar juga dia kurang. Nah, itu berarti condongnya di audiotopia, gitu ya. Terus ada juga yang kayak baca buku tuh kayak bosen banget. Ada. Nah, berarti dia bukan gaya belajar visual, bisa jadi di audiotopia. Nah, kalau auditorial ya, tipsnya itu adalah pertama diskusi kelompok. Ya. Jadi untuk mengingat proses informasi, kalian belajar berdiskusi nih sama teman-teman, gitu ya, untuk memperkuat pemahaman konsep
supaya kalian itu belajarnya nggak cuma sendiri. Ya, pertama kamu mendengar pandangan dari teman yang A, pandangan dari teman yang B, pandangan dari teman yang C, gitu ya. Jadi kalian nanti di situ akan belajar satu sama lain, gitu ya. Jadi untuk tips gaya belajar auditorial, kalian utamakannya itu adalah diskusi kelompok, gitu. Karena kalian lebih sukanya mendengar penjelasan dari teman. Kalau diskusi kelompok itu kan nanti kalian akan mendengar, ya kan? Mendengar dari teman si A, mendengar dari yang B, yang C, gitu. Paham ya? Terus yang kedua, tadi rekaman. Berbeda dengan visual yang harus video, gitu ya. Karena visual itu harus ada apa yang dia lihat, gambar. Ya, tapi kalau auditorial, yang condong auditorial nggak perlu gambar, yang penting suaranya aja. Gitu ya. Nah, biasanya anak-anak dengan gaya belajar auditorial, tipsnya adalah ketika belajar dia sambil mendengarkan musik. Gitu. Ada nggak ya di sini yang senang ketika belajar sambil mendengarkan musik? Ada. Nah, berarti kalian termasuk gaya belajarnya auditorial. Gitu ya. Jadi memanfaatkan audio sebagai media pembelajaran. Ya, bisa juga dari radio, gitu kan, belajar bahasa Inggris, gitu kan. Nah, itu auditorial. Terus yang ketiga, tadi supaya bisa mengingat proses informasi dengan baik, gitu ya, mengulang pembelajaran. Nah, ini tips nih untuk mengulang pembelajaran bagi gaya belajar auditorial. Ya, auditorial caranya adalah membaca dengan suara yang nyaring. Ya, itu mempermudah kita untuk mengingat apa? Pembelajaran yang sudah lalu. Gitu. Karena kalau kita membaca nyaring, kan akan sampai ke dalam telinga kita, benar ya? Dan itu kita akan memproses informasi dengan cara yang lebih baik lagi. Gitu.